Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan bahasan hadis riwayat Muslim tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan yang lalu dikatakan oleh Jibril fahtar tal fitrah. Jadi setelah Rasulullah SAW ditawari antara khamar dan susu, dan Rasul mengambil susu, maka kata Jibril, engkau telah memilih fitrah. Dan fitrah susu ini banyak sekali manfaatnya, baik secara lahiriah atau jasmani maupun batiniah atau rohani, ya. Namun tidak perlu saya jelaskan lebih jauh tentang fitrah itu karena terlalu panjang, kita lewat nanti di i'tikafnya insyaallah akan kita lengkapi. Saya ingin langsung kepada frasa yang ke-9, kalimat summa araja bina ilas sama. Summa kemudian araja naik bina bersama kami. Jadi semuanya bersama-sama ilas sama ke langit. Jadi ini potongan summa aroja secara kebahasaan menggunakan summa. Summa itu kemudian lalu. Summa. Jadi ada jarak ya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam naik buruk itu, dicangcang dulu buruknya. Kemudian Rasul mimpin sholat karena dia sebagai penguasa Masjidil Aqsa dan diangkat oleh Jibril sebagai imam. Walaupun imam itu tidak mesti ketua DKM ya. Kenapa? Karena imam memenuhi syaratnya berbeda dengan ketua DKM. Kalau ketua DKM syaratnya kan tentang kemakmuran dan ke keluarga, tapi syarat imam ada 4 kan. Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, paling tepat mahrijul hurufnya. Jadi kalau Bapak masih mahrojnya hararese gitu, hararese diperbaiki, jangan mau jadi imam karena harus mahrojnya, karena itu berpengaruh kepada makmum. Jadi kalau imamnya kurang bagus mahrojnya, makmumnya berkurang. Makanya tidak sedikit makmumnya itu jadi munfarid salatnya. Imamnya garehol, kurang tepat, jadi dia sholat sendiri aja, itu ada yang begitu, dan tidak perlu saya salahkan itu ya kalau yang berpendapat demikian, karena itu aqra'uhum li kitabillah. Makanya ketika Masjid Nabawi, ini kan kaitan dengan sejarah ya, Rasulullah SAW ketika di di Madinah sebelum wafat kan merangkap menjadi pimpinan masjid dan sekaligus imam Rasulullah SAW itu. Tapi setelah Rasulullah SAW wafat kan pimpinan kenegaraan itu atau pusat kenegaraan itu pindah dari Madinah. Kalau zaman Abu Bakar masih Umar masih di masjid di Madinah. Zaman Utsman juga, tapi zaman Ali kan pindah ke Kufah. Nah, di Masjid Nabawi siapa yang DKM-nya? DKM-nya Aisyah. Di Masjid Nabawi itu. Dan Aisyah tidak jadi imam karena tidak memenuhi syarat. Apa memenuhi syaratnya? Bukan urusan Quran, tapi urusan perempuan. Itu bisa jadi imam.
Makanya imamnya diangkat oleh Aisyah, namanya Dakwan, jadi imam. Karena Ali bin Abi Thalib kan di Kufah, Dakwan jadi imam. Dan karena walaupun Dakwan itu sudah hafal Quran, tapi tetap disediakan mushaf, itu Dakwan. Itu Rasulullah SAW dinobatkan di Masjidil Aqsa itu semuanya, kekuasaannya, kekuatannya. Nah, maka setelah jadi imam, para nabi seluruhnya bermakmum, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam aroja bina. Jadi makanya ada jarak tadi. Jaraknya itu setelah nyangcang buruk itu sholat berjamaah, kemudian minum susu, meninggalkan homer, baru setelah itu aroja, naik. Jadi kalau begitu, naiknya Rasul pakai apa? Ya bisa dipahami pakai buruk. Kenapa pakai borok? Sabab dicangcang heula gitu burukna, berarti kan mau dipakai lagi. Jadi kalau nggak mau dipakai lagi mah cukup aja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah, lepas buruk teh hilang. Tapi ini mah setelah Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dicangcang, setelah dicangcang diambil lagi menggunakan buruk itu. Nah, menurut Ar-Razi, summa itu menunjukkan berkelanjutan setelah melakukan kegiatan sebelumnya. Jadi ada kegiatan. Di situ bedanya dengan fa. Jadi kemudian itu bisa summa, bisa fa, bisa wa, bisa dan, ya. Bahkan kata An-Nisaburi, perkataan summa bisa saja terjadi setelah ada waktu yang agak lama. Walaupun ini mah tidak begitu lama. Karena summa aroja itu ilas sama, ke langit. Jadi mengandung kedalaman makna yang berpangkal pada kata-kata aroja. Kata kerja itu, aroja itu, fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Karena Rasul bercerita tentang pengalaman beliau kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ngalalakonkeun ucapan Rasul kepada kita. Jadi berbeda ini dengan kata summa itu, ada jarak, kemudian aroja. Aroja nah perginya ke atas. Jadi naik. Beda dengan dahaba, pergi itu. Atau so'ada, walaupun naik juga. Aroja itu secara spesifik berarti naik melalui lintasan yang melengkung atau berliku. Itu menurut An-Nisaburi. Ya. Bahkan bukan hanya melengkung liku, tetapi bisa berliku-liku perjalanannya dari bumi ke langit itu, baik vertikal maupun horizontal. Hal ini secara saintifik dan psikologis mengisyaratkan bahwa perjalanan menuju langit itu mengikuti hukum alam. Jadi perjalanan ada hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ruang dan waktu itu bersifat melengkung serta menunjukkan sebuah proses kenaikan yang sistematis dan bertahap dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Jadi penggunaan huruf di sini kan aroja bina, bina bersama atau di bawah kami, pakai buruk itu menunjukkan fungsi mutaadi yang berarti malaikat Jibril tidak sekadar naik sendirian, melainkan membawa, membimbing, dan memandu Rasulullah SAW. Jadi sebagai tulidernya pada saat itu malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit. Tulidernya memimpin dengan buruk itu, membimbing Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan tersebut. Ini memberikan nuansa kemuliaan dan perlindungan. Jadi melalui tahapan-tahapan protokol langit, ya. Kan kalau bepergian kan begitu. Walaupun yang ikut wisata itu
tahu gitu sejarah perjalanannya. Tapi kalau berwisata atau bepergian itu ya harus taat kepada tour leader. Ya, makanya dibawa malaikat Rasulullah SAW itu malaikat Jibril. Dan di situ dikatakan pakai ilah jadi bermakna bertujuan atau ghoyah. Jadi dikombinasikan kata as-sama itu menunjukkan bahwa kenaikan tersebut memiliki orientasi yang jelas menuju tempat-tempat yang tinggi, suci dan melampaui batas materi duniawi. Melampaui batas, ya. Jadi itu buruk kecepatannya yang tidak bisa dihitung oleh akal manusia. Tapi dengan semakin canggihnya teknologi, itu akan semakin yakin, semakin percaya. Saya semakin percaya itu ada buruk bagi Rasul SAW. Sebab ternyata dengan teknologi canggih saja manusia itu bisa. Coba ini 344 halaman buku saya itu selesai sebulan setengah. So kan itu pakai buruk gitu. Buruknya duniawi. Jadi 344 halaman saya selesai 1 bulan setengah. Jadi itu sejak pertengahan Rajab. Kemudian 27 Rajabnya dipresentasikan di Asyam, kemudian diedit lagi bulan Sa'ban dan selesai sebelum akhir bulan Sa'ban. Jadi saya hitung sebulan setengah 344 halaman. Kan eta mau baheula lama saya nulis, karena nulis itu kan sejak saya di SMA. Dulu mah pakai ketik atuh. Jadi ketika di Darul Dakwah saya menerbitkan buletin Jumatan itu ditikan stensil terus diputar ke tukang fotokopi dan sebagainya. Sekarang sedemikian cepat dan ternyata tukang fotokopinya juga ini saya bilang kejar tayang nih buku saya harus selesai nanti sore nanti malam. Saya ambil sehari anges itu bikin 60 buku. Fotokopinya cepat sekali. Jadi itu dengan kecepatan teknologi itu ya. Dan merekam, saya akan contohkan kemarin itu kirim ke grup Masjid Al-Muhajirin. Contoh rekaman, kalau dulu rekaman itu saya harus ngomong, sekarang saya tulis, ya pakai AI juga, kemudian saya salin ke AI, diam aja sambil dag-dag-dig-dig, beberapa menit selesai, dikirimkan jadi rekaman ngomong. Jadi apa yang saya jawab untuk Pak Arif Rahman itu jadi bicara kan. Walaupun bukan suara Pak Saipudin, itu suara AI, tapi itu dia bicara. Makanya dengan kemajuan teknologi itu, makanya kata Profesor Anton itu, orang yang tidak menguasai AI akan tergilas oleh AI itu sendiri. Makanya kita harus menguasai ya. Zaman baheula, zaman Rasul buruk demikian cepat, kita tidak sampai kepada buruk, tetapi kerja kilat, kerja keras itu semakin cepat. Saya hari ini nanti jam 8.30 membahas bab waris di BKSWI. Itu juga saya selesaikan cuma berapa hari editnya. Jadi cepat selesai mengedit. Nah, dan ya itu kan sekarang banyak sekali ya jumlahnya, ada notebook, ada Gemini, ada DeepSeek, ada kalau Meta mah nu budak keneh eta mah. Meta teknologi yang paling kecil ya, sama yang paling yang paling mudah. Tapi kalau sudah seperti tadi mau bikin rekaman dari tulisan kita atau ngomong kita jadi tulisan, jadi bisa dari tulisan jadi rekaman atau kita bicara jadi tulisan, itu dibulak-balik atau tulisan kita jadi gambar, ya. Itu kita menulis tapi ingin jadi gambar. Nah, itu yang saya contohkan di grup Masjid Al-Muhajirin. Kan di situ ada suaranya,
ada gambarnya, ada tulisannya, itu pakai teknologi. Nah, jadi jelas Rasulullah SAW mencontoh dengan buruk untuk masa yang akan datang, maka manusia itu tentu tidak akan mencapai seperti buruk, tapi kecepatannya itu akan bisa gitu, akan bisa. Kemudian Rasulullah SAW, saya sambung, fastabtaha Jibril. Fastabtaha Jibril. Jadi Jibril itu istiftah, maka meminta dibukakan pintu langit itu. Jadi istiftah itu kan fatahah itu membuka. Kalau ditambah hamzah, sinta itu salah satu maknanya adalah meminta. Maka malaikat Jibril meminta dibukakan dengan menggunakan di sini fa. Setelah naik, kalau tadi masuk ma, jadi setelah naik sampai ke pintu langit, fa langsung minta dibukakan. Dikemukakan oleh Ibnu Ashur itu sebagai kata sambung yang langsung berurutan tanpa jeda. Ini bisa mengutip beberapa kitab Saifuddin itu yang menggunakan teknologi, karena di laptop itu sudah ribuan kitab. Abdi oge baheula mah kalau muka kitab teh di bukaan gitu, kalau nulisnya tuh di meja. Sekarang mah cukup aja satu laptop dan itu ribuan kitab bisa dibuka secara langsung. Ingin pendapat Ibnu Katsir tinggal klik, muncul. Ingin pendapat Naisabur, klik, muncul. Ibnu Katsir, makanya satu menit itu bisa puluhan kitab kita buka. Asal tahu kata kuncinya, karena itu kan bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab kan harus ngerti. Sekarang mah tidak perlu ngerti bahasa Arab, pokoknya tahu kata kuncinya. Kata kunci bahasa Arab itu sendiri. Kemudian diklik, maka puluhan kitab muncul. Mau dikutip mana? Makanya kalau saya sengaja menulis buku itu, kutipannya ganti-ganti gitu. Jadi kalau seperti tadi ada dikutip Nisaburi, kemudian kepada Ar-Razi, loncat kepada sekarang istilah Ibnu Ashur, itu demikian mudah ya. Dalam ilmu nahwu, summa itu berbeda dengan fa, atau ada kesamaannya, sama kata sambung, cuman fungsinya saja yang menghubungkan dua kalimat, antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Namun keduanya memiliki perbedaan mendasar pada aspek durasi waktu dan urutan kejadian. Huruf fa itu tartib dan takkib. Huruf ini bermakna lalu atau kemudian dengan jeda waktu yang sangat singkat atau spontan. Sedangkan huruf summa itu sebagaimana dalam kalimat sebelumnya, tartib takhiri, ada jeda. Nah, huruf ini bermakna kemudian dengan jeda waktu yang lama atau berproses. Perbedaan dalam konteks Isra Mi'raj yang kita bisa lihat di sini ada summa, ada fa. Nah, secara bahasa kita bisa membedakan Rasul itu langsung atau spontan. Jadi ketika membuka pintu langit, Jibril mohon ada walaupun Jibril itu pemimpin seluruh malaikat, tapi kalau mau masuk ke orang atau mau sepat orang harus minta izin. Maka malaikat Jibril alaihi salam dia fastabtaha, minta izin untuk masuk. Meureun pas assalamualaikum pintu penjaga langit. Kata penjaga langit teh meureun waalaikumsalam. Maka setelah Pak di sini langsung dan dibukakan pintu langit, barulah Jibril dengan Rasulullah SAW masuk kepada
ke langit. Fastaftaha Jibril faqila, dan di langit itu ditanya, man anta, siapa ente? Qala, maka Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Kila ditanya lagi, wa ma ma'aka, bersama siapa? Tuh, ada komunikasi malaikat Jibril dengan penjaga langit. Tapi kabur 20 menit, saya tutup sampai di sini. Kita langsung saja pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.